Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, saudara-saudaraku dimanapun adanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang suatu apa, dan semoga kita selalu dalam inayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan bermanfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, minggu-minggu kemarin ini banyak sekali ya, Habib-habib yang marah atas adanya pembongkaran makam di Pasuruan itu. Ada yang menyentak-nyentak polisi, ada yang mengancam, ada yang menantang. Tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa makam itu betul-betul ada jasad yang punya riwayat. Beliau itu lahir di mana, tahun berapa, kiprahnya apa, karyanya apa, perjuangannya apa, dan tanggal berapa itu wafatnya di mana ya. Kemudian kata disebut wali itu, di manakah beliau itu bermajlis, di manakah beliau itu suluk, di manakah dan siapakah itu guru beliau itu, dan mengapa makam itu dibangun di atas pemakaman umum yang dimana di situ juga ada makam-makam para sepuh yang jelas jasanya, yang jelas keilmuan dan kealimannya, yang jelas asli ya daripada sesepuh Pasuruan. Mestinya itu jelaskan, bukan cuma sekedar seperti Habib ini Dardor itu saya memperhatikan beliau itu gaya pakaian sih seperti orang alim ya, seperti ulama, seperti kiai gitu kan. Tapi lagi-lagi saya melihat bahwa sikap dan sifat dia itu seperti preman. Dia mengatakan bahwa sikap daripada PWILS ini adalah seperti anak TK. Mending anak TK yang waras daripada preman yang suka mabuk, kemudian suka nantang-nantang, bikin ribut, ngancem-ngancem ya. Tapi selalu saja yang diprovokasi, yang diadu domba itu adalah seolah-olah umat ini akan taat ya pada dia itu ya, seolah-olah diprovokasi kemudian akan diadu domba sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kelakuan macam apa seperti itu? Itu bukan kelakuan orang yang beradab, bukan kelakuan orang yang berilmu, bukan kelakuan cucu Nabi, itu kelakuan preman itu. Dan seperti juga yang lain-lainnya. Orang berilmu kalau akan menyelesaikan persoalan, tentunya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu dan sok-sokan itu kan ya. Jadi cobalah bicaralah dengan ilmu, dengan data gitu ya. Dan negara kita itu kan negara hukum ya. Ya silakan saja itu proses hukum. Nanti di pengadilan itu akan adu argumen siapa benar siapa salah gitu kan. Jadi janganlah kemudian kecewa, kemudian mau seenake ya, main arogansi, main sok-sokan seperti umat Islam ini ya kan, mengatasnamakan umat Islam lah, ulama lah, kiai lah gitu kan. Padahal saya sudah
ya berkali-kali mendengar ada kalangan sampean itu, ya, kalangan antum itu malah justru kadang membuat rendah kiai, membuat rendah ulama. Sekarang ulama itu dijadikan alat itu, ya. Sekarang saja itu kan begitu. Di situ ada ulama itu, di situ ada kiai itu, ya, yang dihimpit makamnya itu. Bagaimana itu perasaan itu, ya, keluarganya, bagaimana perasaan orang-orang cinta kiai, cinta ulama, jangan kemudian belasan perasaan, ya. Ya, pribumi juga lebih berperasaan, adanya kiai direndahkan, ya, adanya ulama direndahkan, adanya orang-orang yang sok-sok paling mulia sendiri gitu, ya, mengaku-ngaku gitu cucu Nabi, arogan, provokasi dan sebagainya itu. Jadi ayolah kalau ingin menyelesaikan persoalan, ya, dengan kesadaran itu kan, dengan baik-baik itu kan, dengan jalur hukum itu, ya, bukan dengan main ancam, main nantang, ya. Kemudian kalau terjadi, ya, ngumpet itu yang nanti beradu dan diadu adalah pribumi, ya. Ya, jadi untuk pribumi para muhibbin juga, ya, sudah saatnya, ya, sadarlah, ya, jangan mudah diadu domba, ya. Ya, kalian itu adalah saudara sesama pribumi, ya, jangan manut itu, jangan ikuti itu, ya, orang-orang yang sok mulia, sok alim itu tapi berperilaku preman itu, ya, jauhi itu, ya. Ya, tidak akan ada jaminan kalian itu untuk ikut mereka itu adalah husnul khotimah, syafaat dan surga. Mereka juga sendiri itu nggak tahu itu sul khotimah atau husnul khotimah, mereka juga dapat syafaat atau tidak, mereka juga boleh jadi neraka atau surga. Allah a'lam bishawab. Kalau perilakunya itu sombong, perilakunya itu arogan, perilakunya provokatif, maka di mana, ya, letak kesurgaannya? Di mana itu akan husnul khotimah, apalagi merendah dan meremehkan ulama-ulama, ya. Ini sudah merupakan penyimpangan daripada jalan yang ditunjukkan oleh Kanjeng Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan, disampaikan, diakui oleh mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi, akhlaknya jauh dari Nabi, ya, tingkahnya juga jauh dari Nabi, ya. Jadi dari sini nih, ya, nggak usahlah SDM, nggak usahlah filologi, ya, nggak usah macam-macam, dari adabnya sudah, seadabnya saja. Mereka tidak mencerminkan sebagai cucu seorang Nabi Allah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.